Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami tinggal hanya Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya Kau Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali lagi di pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi hari ini saya akan membahas tentang pertumbuhan atau bertumbuh. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 49 ayat yang ke-15. Efesus 49 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh,
di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan itu harus berakar di dalam Tuhan. Sekali lagi, orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan itu harus berakar di dalam Tuhan. Berakar artinya seseorang harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, mempunyai keintiman dengan Tuhan, intim dalam doa, pujian, dan penyembahan, intim juga dengan firman Tuhan. Nah, berakar itu ke dalam, sedangkan bertumbuh itu ke atas. Nah, pada waktu kita bertumbuh ke atas, maka iman kita semakin dikuatkan, semakin dikokohkan, semakin kita mencerminkan Kristus. Artinya kita berbuah lebat bagi orang di sekitar kita, sehingga orang di sekitar kita melihat Yesus Kristus ada di dalam kita. Nah, dan penting sekali kita ketahui bahwa pertumbuhan itu tidak bisa dipaksa, Bapak Ibu. Pertumbuhan itu tidak bisa dipaksa. Seperti buah yang mungkin dipaksa biar supaya cepat matang, disimpan di suatu tempat atau diperam. Kalau zaman dulu mungkin disimpan di dalam beras. Itu pertumbuhan yang dipaksa. Tetapi ada istilah masak di pohon. Inilah ketika buah tersebut melekat dengan pohon, maka dia akan bertumbuh atau masak secara natural, tidak dipaksa, dan rasanya akan sangat enak dan segar. Nah, pertumbuhan saya tahu itu merupakan suatu proses, dan di dalam proses untuk bertumbuh maka ada yang akan terjadi, yaitu pembentukan. Nah, sebagai orang percaya kita harus mengizinkan Tuhan untuk membentuk hidup kita. Mengapa? Karena dosa telah merusak dan menghancurkan segala sesuatu dalam hidup manusia. Nah, sehingga secara rohani manusia telah menjadi rusak atau hancur, dan tidak ada yang benar di dalam diri kita, tidak ada yang benar di dalam diri manusia. Nah, kita semua tahu gambaran indah tentang pembentukan yang Tuhan kerjakan di dalam kita adalah sebagaimana yang tercatat dalam Yeremia 18. Kita semua tahu ayat ini, Yeremia 18 ayat 3 sampai 6, yaitu tentang pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sekali lagi, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, kita harus percaya, dengan kata lain kita harus percaya bahwa bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, dan apapun proses yang Tuhan kerjakan itu adalah yang terbaik. Sekali lagi, kita harus percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, dan apapun proses yang Tuhan kerjakan itu adalah yang terbaik. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita di hari-hari ini itu juga termasuk. Jika kita mengalami kehancuran, jika kita mengalami kekecewaan, kegagalan, kita harus tahu bahwa itu terjadi karena Tuhan sedang membentuk kita. Nah, tujuannya apa Tuhan membentuk kita? Tujuannya supaya kita mempunyai roh yang benar. Nah, tidak hanya roh yang benar, tetapi kita mempunyai nilai hidup yang benar. Nilai hidup yang benar, seperti yang ditegaskan dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, yaitu janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kita dibentuk supaya kita menjadi seseorang yang dewasa, seorang yang dewasa yang tidak sama lagi dengan dunia ini, Bapak Ibu. Nah, artinya kita tidak mengizinkan dunia ini menguasai hidup kita, tetapi kita yang menguasai dunia. Dalam Matius 4 ayat 2 dikatakan, mencatat setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, ini berbicara juga tentang proses.
pembentukan yang kita alami, bahwa setelah kita setia selama ini dalam hal-hal rohani, beribadah atau melayani Tuhan, namun ternyata kita juga turut mengalami berbagai masalah dan pergumulan. Mengapa demikian? Sebab Tuhan mau kita mempunyai roh yang benar, kembali lagi roh yang benar dan nilai hidup yang benar. Ada yang salah, Tuhan mau membenarkan itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh sering disampaikan oleh gembala kita, bagaimana kita untuk kita mau berpuasa sebulan sekali di minggu pertama, itu adalah salah satu pembentukan, karena memang itu adalah proses kita bertumbuh di dalam salah satu bentuk pembentukan untuk kita bertumbuh di dalam Dia. Nah, jika kita berhasil melewati proses pembentukan Tuhan, maka kita akan bisa menyembuhkan atau membantu banyak orang untuk melewatinya. Dan di tempat di mana kita berada akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Untuk kami dapat bertumbuh Tuhan. Bukan hanya kami bertumbuh, tapi kami mau berakar Tuhan. Iman kami semakin kuat, iman kami semakin kokoh di dalam Engkau. Tetapi kami tidak akan mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami mampu dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kami Tuhan Yesus. Makanya dengan itu tolong kami Roh Kudus untuk kami melewati hari-hari kami, untuk kami melewati keseharian kami dimanapun kami berada. Tolong Roh Kudus untuk kami menolong kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami di pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.